Jajanan pasar klasik ini selalu enak dimakan kapan saja. Bagian luarnya kering, renyah, dan kokoh dengan isian pasta kacang hijau yang lembut dan legit. Cocok banget untuk teman ngopi atau ngeteh. Sekarang sama-sama kita buat. Siapkan wadah yang bersih dan kering. Masukkan 250 gram tepung ketan putih. Lalu masukkan 75 gram gula pasir. Lalu tambahkan 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh garam. Aduk hingga merata menggunakan spatula. Selanjutnya masukkan 100 gram kentang. Ini kentangnya sudah aku kukus dan dihaluskan ya. Kemudian aduk-aduk kembali menggunakan spatula. Selanjutnya masukkan 200 ml air putih hangat. Hangat ya teman-teman, bukan panas. Masukkan secara bertahap sambil diaduk menggunakan spatula sampai mencapai tekstur adonan yang pas ya. Kemudian aku mulai uleni menggunakan tangan. Uleni adonan hingga kalis, artinya tidak ada adonan yang menempel di wadah ya. Nah, ini sudah kalis dan tekstur adonannya tidak kering dan tidak terlalu basah. Seperti ini sudah pas ya. Untuk mengeceknya apakah adonan kita sudah pas, ambil secukupnya adonan dan gulungkan. Jika tidak ada bagian yang retak, artinya adonan sudah siap untuk kita isi dengan bahan isi. Untuk satu resep adonan kulit ini beratnya 600 gram. Di sini aku bagi menjadi 5 warna, masing-masing warna beratnya 120 gram. Nah, ini dia adonan yang sudah aku kasih pewarna. Selanjutnya ambil satu adonan, lalu pipihkan dan isi dengan isian kacang hijau yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian rapatkan supaya nanti nggak gampang meletus. Bulatkan dan dirapikan dengan diguling-gulingkan di telapak tangan seperti ini ya, sampai bentuk bulat dan halus. Nah, kalau sudah bulat halus seperti ini, langsung kita gulingkan di biji wijennya. Agak ditekan-tekan supaya biji wijennya menempel. Karena adonan kulitnya sudah basah, jadi kita tidak perlu mencelupkan ke dalam air. Ini dia hasilnya, rapi ya. Lakukan hingga semua adonan habis. Ini onde-ondenya sudah siap kita goreng. Kemudian panaskan minyak goreng secukupnya untuk menggoreng onde-onde. Rapikan dulu onde-ondenya supaya bulat bagus dan wijennya tidak lepas. Goreng onde-onde dengan api sedang saja. Jangan diaduk sebelum buihnya keluar supaya nanti bentuk onde-ondenya tidak penyok ya teman-teman. Nah, kalau sudah keluar buihnya seperti ini, bisa kita aduk-aduk supaya matangnya merata. Harus dengan sabar ya untuk menggoreng onde-onde ini. Nah, semakin banyak buihnya, onde-onde juga mulai mengembang. Goreng hingga warna kuning kecoklatan. Nah, kalau matangnya sudah merata seperti ini, bisa kita angkat dan tiriskan minyaknya. Untuk menggoreng onde-onde selanjutnya, tunggu hingga minyak agak hangat ya. Ini dia hasilnya yang tadi kita goreng. Semuanya bagus, mengembang dan kokoh ya. Garing di luar dan kokoh, tidak penyok-penyok bulatnya. Tidak penyok-penyok, bulatannya sempurna. Dalamnya juga berongga. Sekarang kita coba ya. Ini lembut dalamnya,
terlihat kulitnya juga lembut, isiannya juga lembut, legit, enak, manisnya juga pas. Cocok banget untuk teman ngopi atau ngeteh. Pertama, kita larutkan 2 sendok makan gula pasir ke dalam 140 ml air hangat. Aduk hingga gula larut. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Aduk hingga rata. Selanjutnya bahan biang ini kita diamkan hingga berbuih selama kurang lebih 10 menit ya. Ini setelah 10 menit larutan biangnya sudah terlihat berbuih, artinya raginya masih aktif ya. Nah, selanjutnya siapkan wadah yang bersih dan kering. Masukkan 250 gram tepung terigu. Tambahkan juga setengah sendok teh baking powder. Aduk sebentar hingga tercampur rata menggunakan spatula. Selanjutnya tuang bahan biang yang tadi sudah kita buat sebelumnya ke dalam adonan. Teman-teman bisa juga gunakan mixer ya. Kalau sudah setengah kali seperti ini, selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam, 2 sendok makan minyak goreng. Uleni hingga semua bahan tercampur rata. Lalu uleni menggunakan tangan hingga setengah kalis. Selanjutnya aku pindahkan adonan ke meja kerja ya, supaya menguleninya lebih mudah. Dan setengah sendok teh pasta pandan ke dalam adonan. Selanjutnya, uleni kembali hingga pasta pandan menyatu dengan adonan. Kalau sudah kali seperti ini, bagi adonan menjadi 12 bagian. Selanjutnya, bulat-bulatkan adonan atau rounding. Lakukan hingga semua adonan habis. Kalau sudah dibulat-bulatkan, lalu tutup adonan menggunakan kain serbet dan kita resting atau istirahatkan selama 10 menit. Untuk isiannya, ini aku pakai isian kacang hijau, teman-teman juga boleh gunakan isian sesuai selera ya. Untuk alas bapaunya, aku gunakan paper cup diameter 9 cm. Seperti ini yang aku bentangkan seperti ini ya. Kalau sudah 10 menit diistirahatkan, selanjutnya ambil satu bagian adonan yang pertama dibentuk bulat dulu, lalu pipihkan bagian pinggirnya. Untuk bagian tengahnya ini aku biarkan tebal seperti ini, supaya nanti isian bapaunya tetap berada di tengah dan tidak bocor ya. Kemudian aku beri isian kacang hijau secukupnya, lalu tutup dan rapatkan hingga benar-benar merekat agar isiannya nanti nggak bocor ya. Kalau sudah selesai seperti ini, lalu taruh di atas paper cup yang sudah kita siapkan tadi. Lakukan hingga semuanya selesai diberi isian. Lalu ini akan kita proofing selama 15 menit. Kalau sudah 15 menit, ini dia hasilnya. Selanjutnya ini akan aku kukus. Sebelumnya kukusan sudah aku panaskan selama 10 menit. Nah, lalu masukkan bapaunya ke dalam kukusan. Lalu tutup dan kukus selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit, ini aku matikan apinya dan biarkan kukusannya dalam kondisi tertutup seperti ini ya, selama kurang lebih 3 menit. Nah, ini dia bapaunya yang sudah jadi, hasilnya mulus, mengembang dan tidak keriput ya teman-teman. Ini dia bapaunya benar-benar lembut, montok, menul ya, dan mengembang serta tidak keriput ya.
Hasilnya bagus banget. Isiannya juga tidak bocor. Ini cocok banget untuk teman ngeteh atau ngopi, bisa juga untuk ide jualan. Siapkan wajan untuk menumis, lelehkan 1 sendok makan margarin, boleh juga diganti dengan butter. Masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus, tumis hingga harum. Lalu tumis bawang bombay hingga layu dan harum. Kalau sudah, masukkan wortel dan kentang, aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan seasoningnya. Di sini aku pakai 3 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, masukkan 150 gram ayam yang sudah aku suir-suir. Sebelumnya ayamnya juga sudah aku rebus ya. Lalu tuang susu cair sebanyak 400 ml. Masak hingga susu mengental. Kemudian masukkan irisan daun bawang seledri. Masak hingga susu mengental. Setelah agak mengental, lalu kita tambahkan 2 sendok makan tepung terigu dan 2 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Aduk hingga merata dan masak hingga matang. Kalau sudah matang seperti ini, bisa kita angkat dan sisihkan. Selanjutnya, kita akan membuat kulit risol andalan untuk jualan. Siapkan 500 gram tepung terigu serbaguna, lalu masukkan 4 sendok makan tepung tapioka, lalu masukkan 1 sendok teh garam, aduk hingga merata. Selanjutnya, masukkan 1100 ml air putih. Masukkan secara bertahap untuk mendapatkan konsistensi yang kita inginkan. Lalu masukkan 6 sendok makan minyak goreng. Aduk lagi hingga merata. Pastikan tidak ada adonan yang masih bergerindil. Masukkan 1 butir telur utuh.
Supaya hasil adonan lebih halus, selanjutnya bisa kita saring. Untuk pemakaian pertama cukup mudah, hanya dioleskan dengan minyak goreng tipis saja menggunakan tisu. Untuk cetakan selanjutnya tidak perlu dioles dengan minyak goreng ya. Selanjutnya, setelah teflon dipanaskan, langsung celupkan wajan ke dalam wadah adonan seperti ini, lalu letakkan di atas kompor dengan posisi seperti ini ya. Masak hingga kulit matang. Kalau ada bagian yang bolong, bisa kita tambal dengan sedikit adonan seperti ini ya. Kalau pinggiran kulitnya sudah mulai terangkat, artinya sudah bisa diangkat ya. Lakukan hingga adonan habis. Selanjutnya untuk isiannya, ambil 1 lembar kulit risol, isi dengan bahan isian yaitu rogut ayam yang sudah kita buat tadi. Untuk cara menggulungnya, lipat dari bawah ke bagian atas sehingga isian tertutup, kemudian diikuti di bagian sisi kanan dan kiri. Untuk lipatan sisi kanan kiri, patokannya adalah isiannya. Setelah itu, gulung sesuai dengan besaran isian. Lakukan hingga seluruh kulit habis. Selanjutnya kita balur dengan menggunakan bahan pencelup. Aku gunakan sisa dari adonan kulit tadi ya. Teman-teman boleh juga membuat bahan pencelup dari tepung terigu dan air, kemudian dilarutkan supaya nanti ketika dibalur dengan tepung panir itu sudah bisa menempel. Selanjutnya balur dengan tepung roti atau tepung panir. Pastikan seluruh permukaannya tertutup dengan tepung panir. Lakukan hingga semua habis. Ini dia risolnya sudah jadi. Bisa kita langsung goreng ataupun disimpan dalam frozen. Cocok juga untuk ide jualan di rumah. Pertama, siapkan wajan untuk menumis bumbu halus. Kalau minyaknya sudah panas, tumis bumbu hingga matang dan harum. Kalau sudah harum, masukkan wortel dan kentang yang sudah dipotong dahulu. Lalu aduk hingga merata. Sebelumnya sudah aku rebus dulu kurang lebih 2 menit. Selanjutnya masukkan seasoning. Di sini aku pakai 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh garam, dan setengah sendok teh lada bubuk. Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya, masukkan 200 ml air matang, aduk kembali. Kemudian tutup dan masak hingga wortel dan kentangnya empuk. Gunakan api sedang saja ya. Kemudian buka penutup wajan, aduk kembali sebentar. Dan masukkan bihun yang sudah kita rebus sebelumnya. Aduk kembali bihun supaya tercampur rata dengan bahan isian sebelumnya. Kalau sudah matang dan tercampur rata seperti ini, bisa kita angkat dan sisihkan. Selanjutnya kita akan membuat adonan kulit pastel.
Pertama, siapkan wadah yang bersih dan kering. Masukkan 500 gram tepung protein sedang. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, 25 gram margarin, selanjutnya tambahkan 40 gram margarin dan 40 gram minyak goreng yang sudah dilelehkan bersama menjadi satu seperti ini. Campuran margarin dan minyak goreng ini langsung dituang dalam keadaan panas ya. Lalu tambahkan air hangat sebanyak 200 ml. Kemudian aduk-aduk sebentar menggunakan spatula. Selanjutnya kita uleni menggunakan tangan hingga agak kalis. Nah, kalau sudah mulai agak kalis seperti ini, selanjutnya kita bungkus adonan menggunakan plastik wrap. Kalau teman-teman tidak ada plastik wrap, bisa gunakan plastik jenis apapun. Pastikan tertutup rapat ya, supaya adonannya tidak gampang kering. Kalau adonannya sudah kita bungkus rapat seperti ini, selanjutnya adonannya akan kita istirahatkan supaya adonannya lebih rileks. Istirahatkan selama kurang lebih 1 jam di suhu ruang. Nah, ini dia adonannya yang sudah kita istirahatkan selama 1 jam. Kita buka pembungkus adonan. Uleni kembali adonan sekitar 1 menit. Terlihat adonannya lebih rileks dan lentur ya. Kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian. Ambil 1 bagian adonan dan gilas dengan menggunakan rolling pin. Gilas hingga ketebalan sedang. Selanjutnya aku menggunakan ring cutter seperti ini, diameternya 10 cm. Untuk teman-teman sesuai selera aja, mau ukurannya lebih besar, lebih kecil atau sedang ya. Untuk ring cutternya ini ada yang berbahan plastik ataupun stainless steel. Nah, kalau sudah dicetak dengan ring cutter seperti ini, selanjutnya ambil 1 adonan. Untuk adonan lainnya bisa kita tutup dengan serbet supaya tidak cepat kering. Ambil 1 lembar kulit yang sudah dicetak tadi, gilas tipis saja. Lalu letakkan di atas cetakan pastel dan isi dengan bahan isian. Untuk isiannya aku timbang sebanyak 30 gram ya. Kemudian tambahkan potongan telur rebus.
Lalu tutup dan jepit bagian sisi adonan. Pastikan ditekan dengan rapat supaya nanti tidak pecah saat digoreng. Untuk memastikan supaya pastel ini tertutup rapat dan untuk menguncinya, tetap aku gunakan manual dengan tangan ya teman-teman. Hasilnya seperti ini, lakukan hingga semua isi bahan dan adonan kulit habis. Dari penggunaan satu resep ini, aku menghasilkan kurang lebih 30 pieces pastel ya. Karena ini untuk stok jualan aku, jadi pastelnya nggak langsung aku goreng, akan digoreng saat ada pesanan masuk. Ini cara menyimpan pastel frozen versi aku, taruh di wadah tertutup, lalu masukkan ke dalam freezer. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.